Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak didik Bapak, anak didik kami kelas 5A. Apa kabar? Nah, Bapak harap anak didik kami semuanya kelas 5A sehat selalu ya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker ya, Nak ya. Oke. Nah, Bapak sudah kirimkan absennya di Google Classroom. Nah, anak didik kami jangan lupa untuk mengisi absen hari ini, yaitu pada hari Senin 21 September 2020. Nah, anak didik kami isi absennya di Google Classroom dan dikirimkan kepada Bapak ya, Nak ya. Oke. Nah, kita lanjut materi pembelajaran kita. Nah, jadi materi pembelajaran kita masih di dalam tema 3, yaitu makanan sehat. Pada subtema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, pada pembelajaran kelima, nah, kompetensi dasarnya 3.4 itu muatan bahasa Indonesia, 3.3 itu IPA, 3.3 SPDP. Nah, jadi muatan pembelajaran kita ada 3 hari ini, bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Nah, dari buku Bu Pena 5 halaman untuk muatan bahasa Indonesia halaman 182, IPA 183, sedangkan SPDP halaman 184. Nah, sebelum kita masuk, Nak, bukunya dibuka ya, dibuka buku Bu Pena 5. Oke. Nah, adapun tujuan belajar kita untuk muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP ada 4. Nah, tujuan pembelajaran pertama yaitu dengan mengamati iklan elektronik, siswa mengidentifikasikan dan menyajikan kata kunci pada iklan masyarakat. Itulah tujuan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kedua, dengan melengkapi peta pikiran, siswa mengidentifikasikan penyebab gangguan pada organ pencernaan. Itulah tujuan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran ketiga, dengan membuat poster, siswa mengulas kembali tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran keempat, dengan mempraktikkan tari pepatai, siswa memperagakan gerak tari daerah menggunakan properti dengan iringan tari. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita muatan bahasa Indonesia, IPA, SPDP ada 4, supaya anak didik kami dapat dipahami. Nah, yang pertama mata pelajaran kita atau materi yang kita bahas hari ini dari muatan bahasa Indonesia, yaitu memperagakan iklan media elektronik. Memperagakan iklan media elektronik. Nah, sebelum kita masuk, anak didik kami buka buku Pena 5A halaman 182. Oke. Nah, memperagakan iklan media elektronik. Nah, untuk dapat memperagakan sebuah iklan media elektronik, kita perlu memahami isi iklan tersebut dengan baik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa iklan radio dapat dipahami dengan mendengarkan secara seksama. Nah, sementara isi iklan pada media televisi dapat kita pahami dengan melihat, mendengarkan, serta membaca teks yang disajikan dengan seksama. Setelah memahami isi iklan, kita dapat mengingat intonasi dan visualisasi pada iklan sebelum memperagakannya. Nah, jika perlu kita dapat mencatat atau merekam isi dari tayangan iklan tersebut sebagai acuan kita untuk berlatih memperagakannya. Nah, inilah. Nah, isi iklan pada media televisi dapat kita pahami dengan melihat, mendengarkan, membaca teks yang disajikan dengan seksama langsung di depan mata. Nah, sedangkan pada radio kita cuma hanya bisa mendengar iklan tersebut yang dibuat dari radio. Nah, itulah perbedaan dari iklan melalui radio dan televisi. Nah, itulah materi kita bahasa Indonesia mengenai peragakan iklan media elektronik. Nah, yang kedua dari muatan IPA. Nah, yang kita bahas materi pelajaran kita pada hari ini yaitu penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, anak didik kami buka buku Pena 5 halaman 183, yaitu penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Oke? Supaya dibuka bukunya, supaya dilihat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari gangguan-gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia. Nah, yang kita bahas mengenai gangguan-gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia. Nah, gangguan yang menyerang pencernaan manusia itu adalah ada sariawan, sakit gigi, mah,
sembelit atau konstipasi, diare, dan appendicitis atau usus buntu. Nah, inilah merupakan gangguan-gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia, yaitu ada tadi sariawan, sakit gigi, mah, sembelit atau konstipasi, diare, dan appendicitis atau usus buntu. Nah, anak didik kami bisa lihat pada pembelajaran sebelumnya pada materi pada buku pena halaman 170 atau halaman 172 dan halaman 173. Nah, mengenai gangguan pada organ pencernaan manusia. Oke? Gangguan-gangguan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti makanan yang tidak teratur, makanan yang tidak bersih, atau makanan yang telah basi. Nah, gangguan pencernaan manusia atau organ pencernaan manusia dapat disebabkan oleh yaitu makan yang tidak beratur, yaitu makanan yang tidak bersih, atau makanan yang telah basi. Oke? Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai gangguan organ pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama, makan tidak teratur. Nah, makan yang tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, kalau kita makan secara tidak teratur, maka akan terjadi gangguan pada pencernaan kita. Nah, gangguan disebabkan yaitu makan tidak teratur itu disebabkan oleh meningkatnya cairan asam di lambung. Nah, makan tidak teratur ini ada gangguannya itu pada penyakit mah. Nah, penyakit mah. Nah, mah ini disebabkan oleh meningkatnya cairan asam di dalam lambung. Nah, oleh karena itu kita harus makan makanan yang bergizi secara teratur. Oke? Yang kedua, gangguan pencernaan organ pencernaan pada manusia itu mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, itulah yang kedua. Nah, mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dan sehat dapat membuat tubuh sakit. Makanan yang tidak bersih contohnya makanan yang dihinggapi lalat. Lalat mempunyai kebiasaan hinggap pada sampah dan tempat-tempat yang kotor. Hal itu tentu membuat makanan menjadi tidak baik bagi tubuh. Sama halnya dengan minuman yang kita minum harus dalam keadaan matang atau masak. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Nah, kalau makanan kita di rumah hinggapi lalat, sebaiknya kita usir. Nah, di mana lalat tadi sering kebiasaannya hinggap pada tempat sampah atau tempat-tempat yang kotor. Nah, untuk minuman supaya kita bersih, kita harus memasaknya dengan matang atau juga dengan masak. Oke? Yang ketiga itu mengonsumsi makanan yang telah basi. Nah, basi berarti makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau jamur. Ciri khas makanan yang telah basi biasanya mengeluarkan aroma tidak sedap, berlendir, dan jika termakan akan terasa asam. Nah, ada cara untuk menyimpan makanan agar tidak cepat basi. Salah satunya dengan menyimpannya di lemari pendingin. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga dan melihara kesehatan organ pencernaan. Oke, itulah yang ketiga mengenai mengonsumsi makanan yang telah basi. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pencernaan makanan. Antara lain ada 4. Cara yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Nah, kita harus memakan makanan sehat dan bergizi supaya tubuh kita sehat. Yang kedua, caranya tidak jajan sembarangan. Nah, kalau kita jajan harus menghindari yang namanya cabai atau supaya tidak mengundang perut kita untuk sakit. Yang ketiga, caranya menjaga kebersihan makanan dan minuman. Kita harus memeriksa kebersihan makanan dan minuman kita supaya yang kita makan itu menjadi sehat dan berguna bagi tubuh kita. Yang keempat, caranya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, supaya kita terhindar dari penyakit dan sehat, sebelum kita makan kita harus mencuci tangan dulu dengan bersih, dan sesudah kita makan kita harus mencuci tangan kita bersih. Oke? Nah, itulah materi kita dari bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke materi muatan SPDP.
yaitu memperagakan tari kancet papatai. Nah, anak didik kami bisa dilihat bukunya pada buku pena 5A halaman 184. Oke? Tari kancet papatai atau tari perang merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenya yang sedang berperang melawan musuh. Nah, tari kancet papatai atau tari perang merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenya yang sedang berperang melawan musuh. Nah, tarian tersebut menggambarkan tentang keberanian para pria atau ajai suku Dayak Kenya dalam berperang. Tarian ini juga menampilkan upacara pemberian gelar bagi pria atau ajai yang sudah berhasil mengalahkan musuhnya. Properti yang digunakan dalam pementasan tari kancet papatai antara lain mandau, perisai, dan baju perang. Gerakan tari kancet papatai sangat lincah, gesit, penuh semangat, dan terkadang disertai dengan pekikan si penari. Selain itu, gerakan tarian ini juga cukup sederhana dan banyak didominasi oleh gerakan melompat kecil. Nah, perhatikan, inilah gambar tari kancet papatai tersebut. Oke, itulah materi kita dari SPDP memperagakan tari kancet papatai. Nah, sekianlah materi kita dari tema 3, subtema 2 pembelajaran kelima untuk hari ini. Nah, nanti akan Bapak kirimkan tugasnya di Google Classroom. Jangan lupa untuk tugas hari ini dikerjakan dan dikirimkan kepada Bapak ya. Sampai jumpa. Oke, shalom.